Langit yang selama ini membentang tenang tiba-tiba bergetar hebat. Awan hitam menggumpal, petir menyambar dari segala arah, dan bumi seakan kehilangan keseimbangannya. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara yang tak pernah didengar oleh telinga manusia sebelumnya. Suara yang memecah segala kesunyian dan menggetarkan setiap jiwa. Itulah tiupan sangkakala kedua. Tiupan yang telah dijanjikan oleh Allah sebagai tanda kebangkitan seluruh manusia dari kematian. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menahan diri. Suara itu menyelinap masuk ke dalam tulang, mengalir ke setiap urat, memanggil roh-roh yang telah lama meninggalkan jasad. Dalam sekejap, bumi yang selama ini menjadi tempat tidur abadi bagi miliaran manusia mulai terbelah. Kuburan demi kuburan terbuka. Tanah memuntahkan apa yang telah ditelannya selama berabad-abad. Tampak pemandangan yang membuat langit pun seakan terdiam. Manusia-manusia bangkit dari dalam tanah. Debu dan sisa-sisa kain kafan menempel di tubuh mereka. Wajah mereka pucat. Mata mereka terbuka lebar. Kebingungan bercampur ketakutan. Tidak ada lagi perbedaan antara raja dan rakyat jelata, kaya dan miskin, bangsawan atau hamba. Semua sama, telanjang, tak berdaya, hanya membawa amal masing-masing. Guncangan demi guncangan masih terasa. Suara langkah kaki jutaan bahkan miliaran manusia bergema memenuhi udara. Mereka berjalan tanpa henti, digiring oleh kekuatan yang tak terlihat, menuju satu tempat yang amat luas namun menakutkan, padang mahsyar. Di sana, tak ada satupun tempat untuk bersembunyi. Tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada naungan. Hanya hamparan tanah luas di bawah teriknya matahari yang jaraknya sedekat 1 mil di atas kepala. Di antara kerumunan itu, terdengar jeritan, tangisan, bahkan doa yang dipanjatkan dengan suara gemetar. Semua sadar bahwa inilah hari yang dijanjikan, hari di mana semua amal akan dibuka, semua rahasia akan dibongkar, dan semua dosa akan diperlihatkan. Tubuh-tubuh yang dulu sombong di dunia kini menunduk. Mata-mata yang dulu memandang dengan angkuh kini hanya terpaku pada tanah, takut bertemu pandangan Allah yang Maha Perkasa. Malaikat-malaikat turun dalam jumlah yang tak terhitung, membentuk barisan yang mengelilingi padang mahsyar. Sayap-sayap mereka membentang. Sinar yang memancar dari tubuh mereka membuat suasana semakin mencekam. Ada yang membawa catatan amal, ada yang memegang rantai, dan ada pula yang menggiring manusia dengan cambuk dari api. Inilah permulaan dari hari yang tidak akan pernah berakhir. Hari di mana setiap manusia akan berjalan dalam kelompok-kelompok, sesuai dengan amal yang pernah mereka perbuat. Ada yang berjalan dengan penuh wibawa, namun banyak pula yang berjalan dengan hina dan penuh ketakutan. Semua menunggu giliran untuk dipanggil menghadap Sang Hakim yang Maha Adil. Dan ketika itu, tidak ada lagi penyesalan yang berguna. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Semua yang pernah dilakukan di dunia, baik atau buruk, kini berdiri di hadapan pemilik sejati alam semesta. Di tengah lautan manusia yang mengalir menuju padang mahsyar, pemandangan mengerikan mulai terlihat. Sebagian manusia bangkit dari kubur bukan dalam rupa seperti manusia biasa, melainkan dengan bentuk yang memalukan dan menyiksa, cerminan dari dosa yang mereka bawa semasa hidup di dunia. Mereka berjalan dalam barisan yang dipisahkan malaikat, agar semua orang dapat melihat dan mengambil pelajaran. Golongan pertama adalah mereka yang dibangkitkan tanpa kaki dan tangan. Mereka berusaha bergerak dengan merangkak di tanah yang panas membakar, sementara wajah mereka menahan perih dan putus asa. Inilah balasan bagi orang-orang yang dulu gemar berbuat aniaya terhadap kerabat dan tetangga, menyakiti hati dan merugikan orang lain tanpa rasa bersalah. Di dunia mereka berjalan dengan gagah. Kini mereka merangkak penuh rasa malu di hadapan jutaan manusia. Golongan kedua tampil lebih mengerikan. Tubuh mereka masih berbentuk manusia, tetapi wajah dan gerak-geriknya menyerupai babi hutan. Mata mereka merah, napas mereka terengah, dan air liur menetes dari mulut yang terbuka lebar. Inilah balasan bagi orang-orang yang dulu meremehkan salat 5 waktu. Mereka mendengar seruan azan, tetapi memilih kesibukan dunia.
Kini wajah mereka menjadi tanda bagi semua, bahwa mereka pernah mengabaikan panggilan Tuhan. Golongan ketiga membuat bulu kuduk berdiri. Perut mereka membuncit besar, bergoyang setiap langkah, dan dari dalam perut itu terdengar suara gemerisik. Ternyata penuh dengan ular dan hewan berbisa yang saling melilit. Mereka merintih dan memegangi perut mereka, tetapi tidak ada yang bisa mengeluarkan isi itu. Inilah hukuman bagi mereka yang enggan menunaikan zakat dari harta yang mereka miliki. Mereka menumpuk kekayaan, tetapi menutup mata pada hak fakir miskin. Golongan keempat berjalan dengan mulut penuh darah yang terus menetes ke tanah. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan darah yang mengalir berbau anyir menusuk hidung. Inilah balasan bagi para pedagang yang curang, yang menipu timbangan dan mengelabui pembeli demi keuntungan dunia. Di dunia, darah yang mereka alirkan adalah darah orang lain yang dizalimi. Kini darah itu kembali kepada mereka. Suasana padang mahsyar semakin mencekam. Bau anyir bercampur bau busuk, tangisan bercampur jeritan, dan panas matahari membuat penderitaan semakin tak tertahankan. Malaikat yang menggiring mereka tidak berkata sepatah kata pun. Hanya tatapan tegas yang membuat para pendosa itu semakin terpuruk. Di barisan belakang, manusia-manusia yang masih berwajah normal memandang dengan ngeri. Mereka sadar, di hadapan Allah tidak ada rahasia yang tersembunyi. Setiap perbuatan akan membentuk wajah dan rupa mereka di hari ini. Langkah-langkah kaki di padang mahsyar terus terdengar. Miliaran manusia digiring ke tempat berkumpul sesuai golongannya. Matahari semakin mendekat, panasnya membakar kulit, dan tidak ada setetes air pun yang dapat menyejukkan. Di tengah teriknya siksaan itu, muncul 3 golongan berikutnya, masing-masing membawa tanda kehinaan yang membuat siapapun yang melihatnya bergidik. Golongan kelima adalah manusia-manusia yang seluruh tubuhnya dipenuhi bau busuk yang menyengat. Bau itu begitu tajam hingga membuat orang di sekitarnya menutup hidung dan menjauh. Meskipun di padang mahsyar tidak ada tempat untuk menghindar. Mereka berjalan dengan kepala tertunduk, menyadari bahwa bau itu adalah hukuman dari perilaku mereka di dunia. Mereka adalah orang-orang yang di depan umum berpura-pura baik, memamerkan amal dan kebaikan palsu, tetapi di belakang melakukan keburukan yang bertentangan dengan ucapannya. Dulu mereka menipu dengan penampilan suci. Kini kedok itu terkuak dan busuknya hati mereka tercium oleh seluruh manusia. Golongan keenam mengguncang hati yang melihat. Tenggorokan mereka terpotong hingga ke tengkuk. Setiap langkah membuat darah mengalir dari leher mereka, membasahi dada dan jatuh ke tanah panas. Mereka mencoba bicara, berteriak, atau memohon, tetapi suara mereka hanya berupa desahan lemah yang tidak terdengar. Inilah balasan bagi orang-orang yang gemar memberi kesaksian palsu dan menyebarkan kabar bohong. Di dunia, kata-kata mereka melukai banyak orang. Kini mulut dan leher mereka menjadi sumber penderitaan yang tiada henti. Golongan ketujuh lebih memilukan lagi. Mereka dibangkitkan tanpa lidah, dan dari mulut mereka mengalir darah bercampur nanah yang mengerikan. Mereka berjalan terpincang-pincang, berusaha menutup mulut dengan tangan, tetapi cairan itu tetap mengalir. Wajah mereka memucat, mata mereka memohon belas kasihan, tetapi tidak ada seorang pun yang sanggup menolong. Inilah hukuman bagi orang-orang yang enggan mengucapkan syahadat atau menolak kesaksian akan kebenaran. Di dunia, lidah mereka memilih diam ketika kebenaran harus dibela. Kini, lidah itu dicabut sebagai balasan. Suara tangisan mereka bercampur dengan jeritan kesakitan dari golongan lain. Bau busuk dari golongan kelima berpadu dengan anyir darah dan bau nanah, membuat udara di padang mahsyar semakin tak tertahankan. Malaikat yang menggiring mereka tidak memberikan sedikit pun belas kasihan. Rantai dan cambuk api siap menghantam mereka yang mencoba lari dari barisan. Di antara miliaran manusia yang menyaksikan, banyak yang menangis ketakutan. Ada yang mulai mengingat dosa-dosanya di dunia. Ada yang gemetar membayangkan bagaimana rupa mereka kelak di hadapan Allah. Hari itu benar-benar hari yang membuat manusia ingin kembali ke dunia. Namun pintu itu sudah tertutup selamanya. Suasana padang mahsyar semakin menekan.
Panasnya matahari terasa membakar kulit hingga ke tulang. Udara dipenuhi bau darah, nanah, dan busuk yang bercampur menjadi satu. Jeritan demi jeritan menggema dari berbagai arah, sementara malaikat-malaikat berjaga dengan wajah yang tegas, mengawasi agar tak satu pun keluar dari barisan. Di tengah pemandangan itu, dua golongan berikutnya muncul, membuat suasana semakin mencekam. Golongan ke-8 adalah manusia yang dibangkitkan dengan kondisi terbalik. Kaki mereka berada di atas, sedangkan kepala mereka menjadi tumpuan untuk berjalan. Mereka bergerak terhuyung-huyung. Kepala mereka menghantam tanah panas di setiap langkah. Darah mengalir dari dahi yang pecah, debu dan pasir melekat di wajah, dan mata mereka memerah karena rasa sakit yang tak tertahankan. Di dunia, mereka adalah orang-orang yang gemar berzina. Ada yang melakukannya terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi, dan ada pula yang menutupinya dengan rapi. Namun di hari ini, semua rahasia terkuak. Bentuk tubuh mereka menjadi saksi nyata dari keburukan yang dulu mereka nikmati. Mereka berjalan dengan kepala, seakan menunjukkan bahwa dunia pernah mereka pandang terbalik, menganggap maksiat sebagai kesenangan, dan ketaatan sebagai beban. Di belakang mereka, golongan ke-9 membuat semua orang terdiam ngeri. Wajah mereka hangus terbakar, kulit mengelupas hingga menampakkan daging yang merah menyala. Dari mulut mereka, api keluar dan menyambar setiap kali mereka berusaha berbicara. Lidah mereka seakan menjadi obor yang menyala, membakar bibir dan gusi. Mereka merintih kesakitan. Namun teriakan itu hanya menambah kobaran api di mulut mereka. Inilah balasan bagi mereka yang di dunia memakan harta anak yatim secara zalim. Dulu, di dunia, mereka berdalih bahwa harta itu adalah hak mereka. Mereka menggunakan kekuasaan atau tipu daya untuk merampasnya, meninggalkan anak-anak yatim dalam kesedihan dan kelaparan. Namun di padang mahsyar, api dari harta haram itu kembali kepada mereka. Setiap suapan yang dulu mereka makan, kini berubah menjadi kobaran yang menghanguskan wajah dan mulut tanpa henti. Malaikat yang menggiring kedua golongan ini berdiri tegak di sisi barisan. Cambuk dari api neraka siap menghantam siapa saja yang mencoba keluar. Tidak ada belas kasihan. Penderitaan ini adalah hasil dari pilihan yang mereka buat sendiri di dunia. Di sisi lain, golongan-golongan yang masih menunggu giliran menyaksikan pemandangan ini dengan hati yang bergetar. Ada yang menutup mata tak sanggup melihat. Ada pula yang justru semakin ketakutan karena sadar bahwa dosa mereka serupa dengan golongan yang kini disiksa. Terik matahari semakin menyengat. Keringat bercampur debu menutupi wajah, dan setiap hembusan napas terasa berat. Jeritan dari golongan ke-8 terdengar seperti hentakan batu ke tanah. Kepala mereka terus membentur tanah panas di setiap langkah. Sedangkan dari golongan ke-9, suara desis api dan bau daging terbakar membuat udara semakin menyesakan. Tidak ada tempat untuk berlari. Tidak ada yang bisa memohon pengampunan saat itu, karena waktu untuk bertaubat telah habis. Hari itu, semua orang tahu bahwa inilah kebenaran mutlak yang tak bisa diingkari. Semua perbuatan di dunia, sekecil apapun, kini menjadi bentuk nyata yang tidak bisa disembunyikan. Golongan demi golongan terus muncul, dan setiap kali, penderitaan mereka menjadi peringatan bagi yang lain. Namun di padang mahsyar, penyesalan hanya menjadi beban yang semakin menekan, karena tak lagi ada pintu kembali ke dunia untuk memperbaiki diri. Langkah demi langkah, barisan manusia yang digiring ke padang mahsyar terus bertambah. Teriknya matahari seakan membakar hingga ke tulang, debu bercampur keringat menempel di kulit, dan udara penuh dengan aroma darah, nanah, dan busuk dari golongan-golongan sebelumnya. Jeritan kesakitan dari segala arah menciptakan suasana yang membuat hati sekuat baja pun luluh. Di tengah kerumunan, muncullah golongan ke-10. Mereka adalah manusia yang seluruh tubuhnya dipenuhi penyakit kulit. Kulit mereka terkelupas, bernanah, bersisik, bahkan ada yang dipenuhi luka menganga. Beberapa bagian tubuh mereka mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Setiap langkah yang mereka ambil meninggalkan jejak darah dan cairan dari luka-luka itu.
Pemandangan ini begitu memilukan, namun sekaligus menjadi peringatan keras bagi semua yang melihatnya. Inilah balasan bagi mereka yang di dunia durhaka kepada orang tua. Ada yang membentak, mengabaikan, atau bahkan menyakiti hati ayah dan ibunya. Mereka lupa bahwa keridaan Allah bergantung pada keridaan orang tua. Di dunia, mungkin mereka sehat, gagah, dan dihormati. Namun di padang mahsyar, kemuliaan itu runtuh. Yang tersisa hanyalah tubuh yang hancur, menjadi tanda bahwa kasih sayang yang dulu mereka tolak kini berubah menjadi azab. Tak jauh di belakangnya, terlihat golongan ke-11. Pemandangan mereka bahkan lebih mengerikan. Mereka dibangkitkan dalam keadaan buta. Mata mereka kosong, hitam pekat tanpa cahaya. Gigi mereka panjang dan runcing seperti tanduk, menganga hingga terlihat mengerikan. Bibir mereka melebar sampai ke dada, membentuk senyum yang mengerikan. Namun dari mulut itu terus keluar kotoran dan cairan menjijikkan. Setiap langkah mereka membuat cairan itu menetes ke tanah panas, menguapkan bau busuk yang membuat siapapun ingin menjauh. Mereka adalah orang-orang yang di dunia gemar meminum minuman keras. Minuman yang memabukkan, yang merusak akal. Mereka nikmati tanpa peduli larangan. Mereka menukar kejernihan pikiran dengan kesenangan sesaat, dan membiarkan diri mereka hanyut dalam kelalaian. Kini, di hadapan Allah, tubuh mereka memancarkan kehinaan itu secara nyata. Suara erangan mereka bercampur dengan suara cipratan kotoran yang keluar dari mulut. Mereka mencoba meraih orang-orang di sekitar, seolah ingin memohon bantuan. Tetapi malaikat-malaikat penjaga segera memukul tangan mereka dengan cambuk api. Tidak ada belas kasihan di sini. Di padang mahsyar, setiap hukuman adalah balasan yang setimpal dengan perbuatan. Barisan kedua golongan ini berjalan perlahan. Kaki mereka berat, wajah mereka penuh rasa malu. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan perjalanan itu. Semua digiring menuju tempat perhitungan amal, di mana catatan-catatan dosa mereka akan dibuka di hadapan seluruh manusia. Orang-orang yang menyaksikan merasa hati mereka semakin ciut. Mereka sadar, dosa terhadap orang tua dan mabuk-mabukan bukanlah perkara kecil di mata Allah. Setiap langkah yang mereka lihat hari itu adalah pelajaran yang tak akan pernah terlupakan, meski tak lagi ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Padang mahsyar semakin penuh, namun bukan hanya manusia yang semakin banyak. Siksaan, teriakan, bau busuk, dan panas yang tak tertahankan pun semakin menguasai suasana. Semua ini hanyalah sebagian kecil dari panjangnya perjalanan di hari yang tak ada akhirnya ini. Di tengah panasnya padang mahsyar, di antara jeritan kesakitan dan bau busuk yang menyelimuti udara, muncul sebuah pemandangan yang berbeda, pemandangan yang membuat banyak mata terhenti memandang. Dari kejauhan, terlihat sebuah kelompok manusia berjalan dengan langkah tenang. Wajah mereka bersinar bagaikan bulan purnama. Tidak ada tanda penderitaan pada mereka. Matahari yang jaraknya sedekat 1 mil tidak membakar kulit mereka. Tanah panas yang memerah tidak melukai telapak kaki mereka. Wajah mereka bersih, bercahaya, dan dipenuhi ketenangan yang tak dimiliki siapapun di padang mahsyar. Sinar itu bukan berasal dari cahaya duniawi, melainkan dari cahaya iman yang mereka bawa sejak di dunia. Mereka adalah golongan orang-orang soleh. Mereka yang di dunia senantiasa menunaikan kewajiban dan menjauhi larangan Allah. Mereka menjaga salat, menunaikan zakat, berbuat baik kepada orang tua, menjaga lisan, dan menghindari perbuatan yang merusak diri. Mereka pernah tergelincir dalam dosa, namun selalu kembali dengan taubat yang tulus. Di padang mahsyar, langkah mereka disambut oleh para malaikat yang tersenyum. Malaikat itu memayungi mereka dengan sayap-sayap yang besar, memberikan naungan di tengah teriknya matahari. Tidak ada cambuk api, tidak ada rantai, hanya sambutan penuh hormat. Di sekeliling mereka, manusia-manusia dari golongan lain menatap dengan campuran kagum dan penyesalan, menyadari bahwa inilah balasan dari hidup yang penuh ketaatan. Wajah mereka yang bercahaya itu seakan menerangi sekitar. Cahaya itu menyentuh hati siapapun yang memandangnya,
memberikan secercah harapan di tengah suasana yang mencekam. Mereka tidak terburu-buru, langkah mereka mantap, seolah yakin bahwa tujuan mereka adalah tempat yang penuh kedamaian. Di dunia, mungkin mereka tidak terkenal, tidak kaya, bahkan sering dipandang remeh. Namun di hadapan Allah, derajat mereka diangkat setinggi-tingginya. Semua amal yang dulu dilakukan secara ikhlas kini menjadi perhiasan yang tak ternilai. Mereka berjalan melewati barisan manusia yang dibebani dosa, dan setiap langkah mereka adalah pengingat bahwa hidup yang singkat di dunia menentukan nasib yang abadi. Di kejauhan, tampak cahaya yang lebih terang, pertanda bahwa surga telah menanti. Hari itu, semua manusia menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah harta, jabatan, atau pujian dunia, melainkan keselamatan di hadapan Allah. Dan golongan yang bersinar ini adalah bukti nyata bahwa rahmat dan janji Allah adalah kebenaran yang pasti. Sahabat semua, begitulah gambaran hari yang pasti akan datang, hari di mana setiap amal akan dibalas dengan setimpal. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu memperbaiki diri, menambah amal kebaikan, dan menjauhi segala perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa bekal yang cukup. Mari kita saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebaikan, dan menjadi hamba yang selalu siap menghadapnya dengan hati bersih. Jika kisah ini bermanfaat untuk Anda, silakan like video ini, bagikan kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak yang mendapat pelajaran, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.